Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Alpha Sharing dan juga kolaborasi antara Alpha Movement ID bersama dengan Lentera Muda Indonesia dan Lentera Muda Dewan Pengurus Cabang Bandung yang kami akan membahas tentang arti dan tujuan hidup generasi milenial. Oh, kita sekarang udah bersama Coach Dani Adam ya. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Suara saya jelas? Jelas. Oke, sip. Apa kabar semuanya? Salam milenial. Oke. Gimana kita mau ngobrolin apa nih? Boleh perkenalan dulu mungkin dari Alpha Movement ID dan juga Coach Adam sendiri. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya sekarang ada tempatnya di Tangerang Selatan, cuma agak dekat ke Jakarta di Cinere tempatnya. Saya seorang psikoterapis dan founder dari Alpha Movement itu, ya. Nah, Alpha Movement itu adalah wadah di mana kita bergerak terus. Nah, namanya movement ya, bergerak terus. Misi visi kita adalah memanusiakan manusia nih, gitu. Jadi kenapa sih gitu kan manusia tuh dimanusiakan lagi gitu kan? Karena banyak di era sekarang wadahnya manusia gitu ya, tapi secara karakternya itu bukan manusia. Jadi ya nanti kita bisa bahas kenapa itu terjadi gitu. Ngomong kita belum kenalan juga loh. Ya. Iya, pertama banget gitu. Iya. Saya manggil siapa? Nama saya Giani. Saya perwakilan dari Lentera Dewan Pengurus Cabang Bandung. Kami Lentera Muda Indonesia sendiri adalah organisasi yang baru banget lahir dan terbentuk ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Kami baru lahir dan terbentuk tanggal 4 April 2020 dan kami berpusat di Mojokerto. Tapi kita sudah sekitar ke 20 titik wilayah di Indonesia, salah satunya di Bandung. Gitu. Oke. Pemuda dan pemudi Indonesia untuk bisa berkontribusi dan membantu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat nih lewat ide dan gagasan mereka. Dan fokusnya itu di bidang pengembangan masyarakat, kemanusiaan dan juga kesehatan. Dan apalagi ya kayak kalau ini kan lagi gencar-gencarnya nih masalah kesehatan mental, apalagi kayak milenial masa transisi hidup juga ya, ada yang baru lulus, ada yang lagi mencari pekerjaan atau mungkin ada yang baru menikah kan, transisi hidup itu membawa gejolak-gejolak tersendiri ya, baik itu emosional dan juga nanti fisik segala macam. Makanya kita dari kegelisahan itulah kita ingin mengadakan sharing ini. Pasti banyak banget nih anak muda terutama kaum milenial. Nggak cuma milenial sih, kayak Z pun sekarang juga. Punya milenial boleh, bapaknya milenial juga boleh. Banyak banget punya kegelisahan dan juga permasalahan yang mirip-mirip lah pastinya kan, nggak sendiri gitu. Yes, betul. Oke, saya mengawal dulu ya, Gia ya. Nanti saya lebih senang interaktif ya. Nanti tolong banyak tanya tentang
kegelisahan-kegelisahan apa yang dialami oleh teman-teman milenial nih gitu kan. Saya sebagai ketua milenial soalnya, karena umur saya di pas kelahiran mau menuju 81 dulunya kan. Jadi milenial yang paling awal saya itu ya. Jadi saya akan menjadi koordinator milenial kalau begitu ya. Jadi yang sudah berumah tangga. Saya juga punya anak 6 ya saya ya. Jadi ya menjalani hidup bisa lah. Minimal saya akan sharing-sharing ya. Oke. Eh, karena latar belakang saya juga seorang psikoterapis, ya, konselor dan coach, jadi saya juga menangani beberapa klien kan, membantu dan memfasilitasi klien-klien para anak-anak milenial. Nah, kecenderungan isu-isunya itu adalah tentang memahami dirinya belum begitu kenal, ketika dia juga tidak bisa memahami dan ada yang konflik juga di keluarganya dengan orang tuanya yang merasa selama ini selalu dirinya diintervensi oleh orang tuanya ya, benar menurut orang tuanya. Jadi seperti nggak ada pilihan atau kemerdekaan dengan pilihannya gitu kan. Dan di situ akhirnya ada konflik-konflik ya yang terjadi. Di situ juga akhirnya secara mental tidak tumbuh akhirnya kepercayaan diri yang memutuskan untuk mana yang benar menurut dia. Karena selama perjalanan hidupnya remaja sampai dewasa, dia banyak dipengaruhi oleh dan diintervensi tentunya oleh orang tua dan lingkungan. Nah, ini kan pola-pola yang kita ngalamin semua, benar nggak, Gia? Ya, kita ngalamin yang akhirnya milenial sekarang terutama itu banyak kebingungan apa yang benar dalam hidup ini. Misalnya, saya harus kemana gitu ya, itu kalau salah pilihan bagaimana dan lain sebagainya. Kegalauan kegelisahan ini yang banyak terjadi, sehingga kalau sekarang misalnya ditanya mimpi teman-teman atau ditanya keinginan deh, apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup ini? Misalnya, tahu nggak apa yang sebenarnya Anda inginkan? Oh, itu pertanyaan yang sulit ya sebenarnya, Coach. Nah, Pasti padahal nggak sulit. sekarang menjawabnya kayak bahagiaan gitu, atau nggak ada, aduh pengen kaya biar bisa beli baju nggak usah mikir, misalnya gitu. Nah, gitu kan, iya, lebih ke situ kan. Bahagia juga masih semu juga. Bahagia yang seperti apa? Iya kan? Apa yang pengen pekerjaan yang bagus katanya. Bagus itu seperti apa? Ya, pengen kaya itu yang seperti apa? Tolong jelaskan, gitu kan. Jadi banyak banget kegelisahan di pikirannya yang nggak jelas gitu. Ya. Jadi kejelasan keinginan itu tuh masih banyak yang ambigu gitu. Kenapa? Karena banyak di perjalanan tuh jarang benar-benar atas pilihan-pilihan kemauan dirinya. Itu jarang banget ya. Nah, ini yang akhirnya membentuk mental-mental para milenial kurang kurang enjoy gitu ya, kurang bisa jadi malah jadi kurang peduli, karena gimana mau peduli sama orang, dia aja bingung. Gitu ya. Dia aja gimana mau paham sama orang, paham sama diri aja bingung. Ya kan? Iya nggak sih? Betul. Tapi Coach, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan itu semua gitu, baik itu dari internal ataupun eksternal, yang menyebabkan kegelisahan dan kegalauan itu sendiri? Ya, internalnya pasti kita memang bukan internal ya, kita memang perjalanan kita seperti ini, ada sebuah perjalanan yang tentunya informasi yang didapatkan dari orang tua kita, dari pola asuh, dari pola didik, belum lagi di sekolah juga mengajarkan nilai-nilai mana yang baik, mana yang enggak tuh seperti apa.
kalau nilainya 10 misalnya atau 100 itu yang bagus, kalau yang nilainya 5 itu yang bodoh gitu kan. Jadi eh, indikator atau ukuran-ukuran bodoh dan pintar tuh hanya sebatas nilai, bayangin aja gitu kan. Bagaimana kalau ada orang-orang yang dari kita semuanya kecerdasannya bukan dari nilai itu, bukan dari matematika yang apa misalnya matematika atau yang lainnya, tapi dari seni misalnya, atau dia pandai bernegosiasi, mengajak orang, dia pandai menyenangkan orang misalnya, itu kan nilai-nilai yang jarang jadi ukuran di sekolah. Nah, karena di situ kita tidak termasuk, seolah-olah kita tidak termasuk di dalam orang yang cerdas, orang yang dinilai baik, apa yang terjadi? Judgment, menyalahkan diri sendiri atau menghakimi diri sendiri. Misalnya dengan, wah saya salah ya, saya bodoh ya, saya apa tidak mampu ya, saya tidak pantas ya, saya tidak layak. Itu apa ya, berpola di benaknya seperti self talk yang terus menerus. Apa yang terjadi itu masuk ke alam bawah sadar dan akhirnya menjadi pola karakter atau pola kehidupannya. Ketika Anda dikasih tantangan atau kesempatan, ketika Anda punya pola bahwa saya itu tidak layak karena dulu dibilang bahwa saya itu nggak pantas, saya bodoh, akhirnya merasa minder. Ya, dan bingung, bener nggak ya gitu kan, mampu nggak ya gitu kan. Jadi akhirnya di situ terbentuk mental yang seperti itu. Jadi teman-teman semuanya gitu kan, jika Anda dulu nilainya mau 5, mau 4, mau 0 sekalipun, saya pastikan Anda punya potensi. Jangan menjudgment diri Anda bahwa Anda tidak layak, Anda bodoh. Itu lepaskan, itu hancurkan itu, ya. Itu kata mereka. Ya, dan jangan kita selalu mengikuti apa kata mereka. Terus selalu mengikuti apa yang menjadi kesenangan mereka. Terus kita mengikuti kesenangan mereka itu. Enggak, hidup kita adalah kita. Kita mau kontribusi apa, ya terserah kita. Dan temukan potensinya apa. Nah, untuk menemukan potensinya bagaimana? Coba di recall ulang selama perjalanan hidup kita yang membuat orang-orang sekitar terbantu, mengapresiasi kita, terus bermanfaat ya, merasa berguna di situ dan senang mereka, itu di hal apa? Dikumpulkan tuh. Nanti kita akan tahu, oh potensi saya tuh di situ. Saya mampu begini, mampu begitu. Kayak gitulah kalau memang belum tahu sampai sekarang potensinya apa. Gitu ya. Tapi kan ada juga nih coach yang misalnya di keluarganya sendiri justru malah menjadi faktor penghambatnya, kayak tidak mendukung cita-citanya atau sedari kecil tuh sudah terlalu dikontrol gitu hidupnya. Kan ada juga kan yang parenting, betul. Karena tumbuhkan si anak ini jadi tumbuhnya itu dengan mungkin krisis identitas juga atau enggak sulit menentukan sesuatu. Yes, betul. Nah, itu tuh gimana coach kalau misalnya kasusnya seperti itu? Oke, ini tantangan di milenial sekarang gitu ya. Kita menyadari bahwa kita itu tidak kayak terkekang dengan sebuah konsep bahwa kita harus nurut sama orang tua, gitu ya. Meskipun orang tua kita mengekang kita, gitu ya. Tanda kutip ya, mengekangnya gitu ya. Selalu ada cara, gitu ya. Selalu ada cara ketika kita pun memang seperti dikekang, misalnya, caranya bagaimana supaya kita mampu bernegosiasi. Contohnya, misalnya orang tua tuh sebenarnya tidak berniat benar-benar mengekang atau tidak percaya sama kita, ya. Biasanya karena itu bentuk sayangnya mereka, ya. Akhirnya mereka khawatir karena kita terlihat seperti masih anak kecil, gitu ya, belum mempunyai rasa tanggung jawab menurut mereka, gitu ya, belum mampu
menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada misalnya. Itu yang dilihat mereka. So kalau begitu, alih-alih kita akhirnya protes dengan perlakuan mereka, mendingan kita berkontribusi untuk, oke, kalau begitu orang tua saya nggak percaya sama saya, kalau begitu kita buat kepercayaan. Iya, kita buat kepercayaan. Apapun, kita bisa creating sesuatu misalnya. Kita bisa membantu sesuatu di rumah. Ya, misalnya membantu ngepel kayak misalnya gitu ya. Membantu ada sesuatu kerusakan, kita inisiatif kayak gitu ya, membantu itu. Apa yang terjadi kalau kita sebagai orang tuanya melihat anak seperti itu, akhirnya senang dong. Senang, oh anak ini bertanggung jawab, anak ini berinisiatif. Sebagai orang tua, merasa tenang kan? Karena anaknya sudah punya tanggung jawab, punya inisiatif, nggak akan ngomel-ngomel, gitu. Apalagi ini kalau udah dibangun terus-menerus, sampai akhirnya yang tadinya intervensi-intervensi dari orang tua itu lambat laun bisa berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena itu hanya sebagai bentuk kekhawatiran. Karena kalau sudah tenang, tidak khawatir lagi dan percaya sama anaknya, itu hidupnya silakan. Aku udah percaya soalnya. Jadi jangan pandang itu negatif. Jadi kadang-kadang kita suka cepat baperan gitu kan. Orang tua misalnya menilai kita merasa nggak dipercaya gitu kan. Ngomong begini nggak didengar, ngomong gini nggak dipercaya gitu kan. Terus saya ngomong apa? Salah melulu katanya kan. Nah, alih-alih kita menyalahkan orang tua di situ, mendingan kita berkontribusi deh di rumah. Bangun kepercayaan itu ya, sehingga orang tua kita tuh percaya sama kita ya, dan lebih tenang gitu. Mereka ngomel dan sebagainya itu yang kurang menyenangkan itu karena bentuk kasih sayang yang tidak mengerti dalam mengungkapkannya. Itu aja sih ya. Berarti memang harus dibangun secara dua arah ya, dibiasakan di rumah sendiri lewat kegiatan-kegiatan sederhana untuk membangun kepercayaan dan juga komunikasi itu. Nah, ini juga setuju Coach. Kita kan seringkali cepat baper ya sebagai anak ya ke orang tua. Iya. Ada di era yang berbeda dengan orang tua kita dulu kan. Era yang lebih bebas, yang mungkin banyak nilai-nilai dan juga lifestyle yang berbeda sekali dengan orang tua kita pada zaman mereka. Yang pasti itu menyebabkan kekhawatiran dan juga pastinya orang tua kan punya alasan juga. Mungkin juga pada punya orang tua pernah membuat sebuah kesalahan-kesalahan atau belajar dari pengalaman juga. Terkadang kita sebagai anak kita kayak terlalu cepat gitu untuk baper, tapi lupa melihat orang tua kita sebagai sosok manusia juga yang juga kayaknya mempunyai luka batinnya sendiri, yang punya pengalamannya sendiri. Itu yang seringkali anak-anak muda sekarang juga suka nggak terlihat gitu. Banyak banget yang ya era sosial media, kalau misalnya baper dikit nulis gitu ya di sosial media, aduh kenapa sih orang tua aku gini, alih-alih mencoba membangun gitu kepercayaan dan juga komunikasi dan terbuka. Gitu. Iya. Oke, jadi ini kan temanya kan sense of purpose of life gitu ya. Jadi sense of purpose itu sebuah sense itu apa ya? Kayak semacam ketekadaan gitu. Teman-teman tentang purpose of life sendiri sudah punya belum tujuan hidup? Kira-kira coba diketik di situ. Punya nggak tujuan hidup? Tujuan hidupnya kemana? Ya, atau ada yang mau tanya langsung silakan. Jadi dia sendiri dia punya nggak tujuan hidup? Wah, ini pertanyaan yang cukup berat sih bagi saya sendiri. Tapi kalau harus menjawab nih secara gambaran umum, tujuan hidup saya itu melayani, sama kita dari hal-hal sederhana juga, seperti misalnya membuat sharing seperti ini yang kita bisa saling sharing pengalaman macam, karena melayani kan walaupun emang seringkali kayak misalnya mau bikin acara seperti ini nih kayak insecure gitu, Coach. Kenapa? Ngapain sih bikin acara kayak gini, mau dibilang apa misalnya gitu, atau enggak merasa kayak aduh kayak orang yang lebih kompeten deh dibanding saya untuk membuat
apa pergerakan-pergerakan atau misalnya acara seperti ini yang Iya, iya. biasanya insecure itu tuh mungkin nggak cuma saya ya, pasti banyak juga anak-anak muda yang mengalami, entah Hmm. mereka mau sesuatu atau mencapai sesuatu yang dimana keburu overthinking dulu gitu, keburu overthinking dengan apa omongan orang, pandangan orang segala macam, yang saya suka ngerasa itu menjadi salah satu hambatan juga dalam saya mencapai tujuan hidup saya gitu, untuk bisa lebih membuka potensi saya itu sih. Tapi tujuan hidup saya pengen bisa melayani sesama, apalagi kan saya tuh menggelutinya dalam bidang seni ya, jadi pengennya seni yang saya Hmm. bisa apa membawa kebahagiaan juga lah dan dampak yang positif untuk orang-orang. Dan saya juga setuju tadi coach dengan Hmm. seni itu seringkali dianggap remeh gitu dalam apa sekolah ya, kayak Iya, iya, matematika iya. ya, pelajaran-pelajaran itu lebih lebih diunggulkan lah, dan seringkali juga anak-anak, Betul. banyak anak-anak yang sebenarnya punya potensi nggak cuma di seni tapi mungkin olahraga atau hal-hal lain Iya, yang tapi malah jadi kayak merasa buat apa saya nekunin ini, toh juga kayaknya nggak ada hasilnya deh kalau saya jalanin gitu kan. iya, iya. Padahal setiap setiap orang itu punya keunikan dan keunikan itu nggak sebatas di mata pelajaran itu gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang tidak pandai di situ, nggak usah khawatir. Fokus ke dalam dirinya, apa yang bisa dibangkitkan, apa yang bisa dibangun, apa yang bisa diciptakan dari potensi itu. Kalau Anda tahu apa teman-teman apa ya, misalnya sukanya ngobrol itu kan, kongko-kongko, ya buatlah sesuatu di apa kongko itu gitu kan. Bukan hanya ngobrol-ngobrol yang tanpa arah misalnya. Manfaatkan ketika kongko itu tuh ngapain nih? Yuk buat sesuatu yuk gitu kan, yuk buat ide yuk gitu kan. Itu sesuatu yang produktif. eh Bisa bisnis ya, bisa buat kontribusi tadi seni, bisa atau apapun itu. Jadi tidak harus pintar matematika, tidak harus pintar yang lain, misalnya kimia, apalagi fisika yang gitu-gitu. Anda bisa sukses di bidang yang lain yang disukai. Apalagi di zaman sekarang, di era sekarang itu profesi itu banyak ketidakpastian, Betul, ya. Jadi nggak pasti. Yang punya nilai, yang punya integritas itu yang akan sukses. Logikanya gampang lah gitu kan. Kalau kita punya nilai yang bisa bermanfaat buat orang, ya kita pasti dicari orang dong, iya betul. ya kan. Sesimpel itu sebenarnya gitu kan. Dan tidak semua orang perlu jasa buat jasa matematika misalnya. Kan, jadi nggak usah pintar matematika juga, nggak harus gitu kan. Ada bidang yang lain, kalau yang pintar matematika ya ada juga yang lain gitu kan, yang memang pintar di situ. Tapi kalau Anda nggak pintar, ya mungkin Anda punya potensi yang lain yang bisa membantu orang, sehingga dengan integritasnya, dengan kalau di Jepang itu ada ikigainya, ikigai itu punya profesi, punya keahlian yang bisa apa menjadi monetize ya, bisa menjadi bermanfaat karena keunikannya, karena perbedaannya dengan yang lain. Tentunya Anda akan dicari, Anda akan diundang misalnya, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah bingung kalau Anda tidak pintar di bidang lain. Cari bidang yang memang benar-benar Anda kuasai gitu. Nah kayak gitu ya. Hmm. Nah itu mungkin dari teman-teman sendiri mungkin ada uh, jawaban, mungkin pengen sharing apa sih sense of purpose hidup kalian, bisa ditulis di kolom chat ya. Oh ini ada yang nanya Hmm, kok, oke. sedikit topik dari sense of purpose, tapi Kak, ada yang namanya toxic positivity dan beberapa salah mengartikan arti itu sendiri. Jadi sebenarnya toxic positivity itu seperti apa sih, dan apa emang selalu dalam artian negatif? Ini juga kayak di kalangan anak muda sekarang lagi happening banget ya, toxic positivity. Ah, tolong jelasin dulu ya. Apa itu toxic positivity itu apa? Jadi pengetahuan saya ya, toxic positivity. Eh, Contohnya misalnya apa? saya kegelisahan nih, terus saya Ah, cerita
Terus misalnya saya gagal SBMPTN nih, gagal SBMPTN masuk ke yang saya pengen. Terus saya cerita, terus teman saya tuh cuman bilang, ya udah sabar ya, semangat ya. Banyak kok yang yang malah nggak bisa kuliah, nggak bisa ikut SBMPTN. Oke, ya, ya, ya. Oke, jadi seakan-akan berempati gitu ya, seakan-akan menyemangati, tapi itu toksik juga ya. Iya. Oke, oke, oke. Saya paham sih gitu kan. Nah, teman-teman, jika ada teman-teman yang tadi misalnya merasa gagal gitu ya, tolong jangan dinasehatin, ya. Tolong jangan dikasih kuliah umum gitu ya. Tolong jangan dikasih saran-saran gitu ya. Jangan. Dia butuh didengarkan. Ya, misalnya gimana? Ya, karena mau mau namanya positivity, kalau itu dari Anda bukan dari kesadaran dia, ya memang dari toxic. Ya kan lagi sebel-sebelnya ya, lagi gagal gitu ya. Terus dinasehatin gitu ya kan. Memang tujuannya seolah-olah oh iya ada peluang yang lain. Kalaupun memang iya, gitu ya, kalau memang iya, tolong sabar dulu. Ya, tolong sabar dulu sebelum dia minta saran. Di hold dulu, gitu kan. Nah, dia butuh didengar dulu, ya, didengar dulu. Misalnya, oke, saya berempati. Misalnya kita sampaikan, kita berempati dengan diri kamu, misalnya, bro atau sis, gitu kan. Oke. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Gitu tanya, gitu ya. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Jadi bukan menguliahi atau menasehati, tapi tanyakan. Jangan-jangan saat itu tidak butuh nasihat, jangan-jangan dia tidak butuh saran-saran kan? Kalau dia jawabannya, oke, saya kayaknya butuh saran deh. Nah baru tuh, oke, izinkan boleh nggak saya memberikan saran? Kalau iya saya mau tuh saran itu, baru kita sharing. Tapi kalau misalnya, oke, apa yang lu butuhin nih? Saat ini? Gue mau ditemenin pergi ngopi aja misalnya atau kongko aja deh gitu kan. Ya udah temenin aja gitu. Terus kalau dia pengen, gue pengen, gue tapi nggak, misalnya ada yang agak-agak putus asa, wah gue nggak tahu harus ngapain. Ya udah, boleh kalau begitu misalnya. Kalau kita ngopi gimana? Kalau kita ngeteh gimana? Kalau kita makan gimana? Misal gitu. Kasih pilihan. Tapi jangan langsung membicarakan topik. Dia lagi punya masalah di situ, jangan bicarakan tentang topiknya langsung yang udah mungkin ini kesempatan bukan rezeki lo sekarang misalnya. Terus dikuliahin ngomongin tentang kegagalan dia. Jangan. Ya, meskipun menurut Anda itu bagus, tapi kita bicarakan yang lain dulu ya. Nanti ketika dia siap baru ya. Jadi misalnya kalau saya sebagai coach biasa suka tanya, oke, kira-kira menurut lo kemarin lo gagal tuh kenapa ya? Menurut lo sih gitu ya. Kenapa ya gitu kan? Oh ya, kayaknya gue ada sesuatu yang masih kurang deh gitu kan. Oke, kalau boleh tahu nih, apa kurangnya? Misalnya di mana aja, apa yang seharusnya lo lakukan dari kemarin tapi nggak lo lakuin sehingga lo gagal misalnya, atau belum berhasil ya, kata lain gagal coret belum berhasil gitu ya. Terus apa yang kira-kira lo harus hentikan dari kemarin ya, tapi lo masih lakuin juga gitu kan, apa itu gitu kan, apa yang perlu kamu ubah, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari sini. Dengan bertanya, bukan menasehati. Habisnya sih lo kan apa yang gue bilang, wah malahan makin-makin gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu kayak gitu. Jadi ada caranya juga sih memang gitu kan. Jadi meskipun positivity gitu ya, yang tadi yang disarankan, tapi ya toxic juga sih memang jadinya gitu kan, karena memang nggak butuh gitu ya, kayak gitu ya.
Ini mulai banyak nih yang dijawab coach tujuan hidup Hmm, mereka. Jawab pengen bahagia dunia dan akhirat. Ada yang ngejawab sehat, bahagia, ada lagi yang ngejawab sama bahagia, berkah dan jadi kayak semua orang mencari oke. kebahagiaan ya di dunia Nah, ini. ya. Padahal udah saya kasih tahu tuh sama temen-temen bahwa kalau Anda pengen bahagia, mencari kebahagiaan, itu sedang berilusi dia. Hmm, kayak gimana tuh Kenapa? coach? Iya, karena kan kebahagiaan itu kan bisa bisa sekarang. Hmm, right in Iya this nggak sih? moment, momen sekarang Iya, ini. kayak Gia sekarang misalnya. Boleh nggak Gia sekarang bahagia? Hmm, saya masih Ya hidup. udah. Udah kan sesimpel itu sebenarnya. Ya, Udah, kenapa orang-orang mencari kebahagiaan di luar sana? Kayak mungkin jauh bisa gitu. karena dampak dari media juga. Kan sekarang tuh banyak apa? Mungkin ilusi-ilusi itu diciptakan dari media juga, Dok. Dok, coach menurut saya. Iya, iya. Iya, iya, Kayak ya, informasi dari pola didik juga sih, ya. Pola didik, pola asuh gitu kan. Yang tadi saya bilang, kalau sukses tuh seperti ini gitu ya. Yang punya, yang bahagia tuh seperti ini gitu. Kayak gitu. Ya, hmm, jadi akhirnya orang-orang tuh, oh yang begitu ya gitu kan. Dia dia lupa bahwa kebahagiaan itu saat ini. hmm, Caranya sih, kesan. bagaimana? Iya, iya. Caranya gimana? Caranya mengizinkan. Cukup mengizinkan. Mau nggak saya bahagia? Mau nggak acceptance dengan hidup saya dan saya mencintai diri saya, hidup saya. Udah bahagia. Kalau kita bekerja, kita punya sesuatu, ya, dan lain sebagainya, itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Itu justru bentuk rasa syukur. Itu Hmm, bentuk rasa syukur kita punya potensi, ya bekerjalah gitu ya. hmm, Berkontribusilah ke dunia ini buat masyarakat gitu. Dan bekerja bukan untuk mencari uang juga. hmm, Capek nanti, ya. Ketika kita sudah maksimal potensi kita di apa dikeluarkan dan kita berkontribusi bagi orang banyak, uang itu akan datang dengan sendirinya, benar nggak? benar, betul. Benar. Tapi kalau kita fokusnya ke mencari uang, kita lupa membangun integritas, kita lupa berkarya, berkreasi. Kita fokusnya ke uang aja, tidak membangun itu. Malah susah jadinya. Ya, mengejar-ngejar uang, ya uang jadi lari jadinya. Padahal biarkan aja uang itu datang dengan sendirinya, kita fokus membangun integritas kita, membangun karya kita, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk anak muda, misalnya bentuknya rasa syukurnya apa gitu. Kayak maksudnya Banyak. bahagia terus sampai akhirat nanti. Ya izinkan aja, mau nggak bahagia terus sampai sampai akhirat nanti. Kira-kira apa sini Mbak Tuca misalnya apa yang perlu dilakukan atau teman-teman yang perlu dilakukan supaya saat ini sampai akhirat nanti itu bahagia. Kalau ada cita-citanya masuk surga misalnya gitu ya, nggak mungkin masuk surga jika kita tidak membuat surga di saat ini. Surga saat itu apa sih? Ya memberi memberi kelapangan, ya bersyukur, gitu ya, mempunyai hati yang lapang, gitu ya, yang tadi itu kan kalau orangnya misalnya penuh dengan eh, pikiran yang sempit, iri dengki, gitu kan, kemarahan, ya kayaknya untuk dapetin tiket surga kayaknya masih jauh gitu ya, gitu. Jadi eh, untuk ke arah ke depan sana, nggak usah jauh-jauh deh. Kita fokus bagaimana hidup kita saat ini, bagaimana kita berkontribusi, dan selalu memilih sikap, terutama untuk teman-teman yang milenial, selalu ada pilihan sikap loh. Mau baper atau tidak, ya. Ini mentok jalannya atau mau menyalahkan menyalahkan lingkungan, atau kita mendingan berkreasi untuk membuka peluang-peluang yang lain. Hmm, Misalnya, selalu ada pilihan.
gitu kan ya. Nah, ini juga akhirnya akan membangun karakter juga. Mau seperti milenial seperti apa? Oke, balik lagi ke topik ya. Sense of purpose of life itu ketika punya tujuan itu bukan hanya jangan cuma pengen doang gitu. Hmm. Kamu pengen apa? Tujuan kemana? Ke sana gitu kan. Semua orang bakal mudah bisa jadi bisa menyebutkan tujuan hidupnya tuh apa. Pengennya apa, maunya apa tuh iya. Tapi kesungguhan untuk mencapainya tidak semua orang loh. Cuma pengen doang soalnya. Itu mah gampang. Nah, sense of purpose of life itu adalah kesungguhan, ketekadan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kalau misalnya kita semuanya punya kondisi ideal, kita menjadi orang yang bermanfaat misalnya, dan ada orang-orang sekitar di situ yang mengapresiasi apa karya kita, kreasi kita, kontribusi kita, banyak yang terbantukan ya, secara finansial kita juga kita sejahtera, berkecukupan, semuanya harmonis. Nah, untuk bisa mendapatkan itu kan ada step-step loh. Hmm. Bukan hadiah door prize loh itu tuh. Tiba-tiba ting gitu kan, begitu enggak kan. Itu ada sesuatu step-step yang perlu kita pilih setiap harinya. Mau ngapain kita? Apa yang perlu kita kontribusikan? Sikap apa yang produktif yang bisa kita lakukan di kehidupan ini. Sampai akhirnya kita bisa terbangun tuh kondisi tujuan itu, kondisi ideal itu bisa kita kebangun, akhirnya bisa tercapai. Jadi sense of purpose of life itu adalah kesungguhan, maksudnya Gea. Jadi bukan hanya ingin, tapi nggak dilakuin, cuma mimpi doang jadinya, ya kan? Jadi tolong para milenial, negara ini apa kedepannya Anda yang pegang. Kita yang pegang nih, karena saya juga termasuk milenial kan, milenial yang paling awal. Nah, jika kalau kitanya baperan, ya mental kita lemah gitu kan, gimana negara kita, bangsa kita jadi bangsa lemah loh. Ya, jadi jika kita punya tujuan gitu kan, tolonglah berkolaborasi. Kayak gini kita berkolaborasi gitu ya, satu sama lain punya potensi. Teman-teman juga bisa dengan yang lainnya. Kita bangun komunitas, bikin sesuatu gitu ya. Kita punya tujuan. Nah, sungguh-sungguh mencapai tujuannya seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan baik apa yang perlu dilakukan setiap harinya dengan konsisten? Itu namanya sense of purpose of life. Bukan purpose of life doang gitu kan. Ada sense-nya gitu. Ada sebuah ketekadannya. Ada kesungguhannya gitu. Gitu kira-kira. Ya kan biasanya emang kebanyakan orang tuh semangatnya di awal gitu, tapi pas udah ngejalaninnya Ya, berkurang ditinggalin ganti lagi. betul. Berarti ketekadannya seberapa kuat kan gitu. Kalau kalau misalnya udah semangat di awal, terus nggak berhasil, udah deh nyerah gitu kan. Ingat ya, orang-orang yang sudah berkontribusi besar itu atau yang sudah berkarya dan memang apa dirasakan manfaatnya bagi orang banyak, dikenal, itu perjalanannya itu nggak mudah. Dia banyak konsisten dan tekad terus menerus. Jadi ya ada mengalami nggak berhasilnya, tapi pilihannya apa? Apakah tetap maju, tetap membangun, atau kita menyerah? Kalau menyerah, mau sampai kapan kita begitu? Ya, jadi eh diperlukan punya mental petarung gitu. Petarung tuh apa ya? Ya gigih dan ulet, konsisten. Nggak masalah, nggak harus setiap harinya tuh tidak harus berbuat besar, nggak harus. Kecil-kecil tapi konsisten itu udah bagus banget. Hmm. Ya, kita bangun kebiasaan perubahan-perubahan kecil yang berkontribusi, yang hal kecil, tapi konsisten gitu kan. Kalau Anda sedang nggak berhasil, it's okay gitu kan, ya hidup itulah hidup gitu kan. Hidup itu ada yang nggak berhasilnya, tapi it's okay gitu kan. Kita akan bangun lagi, kita akan bangkit lagi, kita mungkin
mempunyai pengalaman yang ada tantangan lagi, kita lakukan lagi aja. Jadi itulah perjalanan hidup, tidak usah menjadi label-label, wah ini susah nih, ini berat nih gitu kan. Nggak usah terlalu banyak label-label. Jalanin aja kayak gitu. Kuncinya jalanin aja ya, Coach. Iya, jalanin aja, udah enjoy gitu kan. Ini ada yang nanya lagi, Coach. Kapan kita tahu Iya. suatu hal kita lakukan harus dihentikan dan diteruskan? Kalau harus dihentikan ya kalau destruktif dan merusak diri Anda, merusak impian Anda, goals Anda, tidak mendukung goals Anda, ya masa harus diteruskan, ya. Sedangkan itu adalah hambatan-hambatan yang selama ini tidak bisa mencapai goalsnya, misalnya. Kan logikanya saja itu harus dihentikan. Tapi mungkin seringkali kita tidak menyadari juga dengan hambatan yang merusak itu, Coach. Kalau misalnya kayak gitu kasusnya. Nah, berarti awareness-nya perlu ditingkatkan. Ada yang perlu misalnya setiap hari atau setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, Anda perlu mengevaluasi diri Anda, mengevaluasi tindakannya, gitu. Jadi ada evaluasi ke dirinya. Ini kan ada sebuah yang dialami nih misalnya. Misalnya is not work misalnya kan, nggak berhasil nih gitu kan. Kan idealnya perlu dievaluasi dong logikanya. Iya. Nah, kalau orang yang tidak tahu berarti nggak pernah evaluasi sebenarnya sih. Iya kan? Tapi kalau dievaluasi pasti tahu, ya. Kan bisa diurut, ini kenapa ya perjalanan dari A ke B ini kenapa saya nggak, misalnya saya mau ke Bandung. Kok nggak nyampe ke Bandung? Kita evaluasi pasti tahu dong apa yang perlu diperbaiki di mananya, apa yang perlu dilepaskan, apa yang perlu dihentikan pasti tahu dong dengan evaluasi itu, ya. Dan kalau diteruskan ya pasti yang mendukung yang dari goals itu ya pasti perlu dipertahankan dan malah mungkin dikembangkan lagi gitu. Gitu. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman mungkin mengenai sensibilitas? Kita sampai jam 8 ya? Atau jam berapa? Kita 45 menit sih, Coach. 45 menit. Oh, berarti 2 menit lagi. Oke, atau langsung penutupan aja? Boleh, mungkin bisa langsung ambil kesimpulan pesan-pesannya, terutama untuk membangun awareness itu sendiri agar kita bisa mencapai sense of purpose kita dengan tepat dan juga lanjut. Sebelum ke saya mau tanya ke Gia dulu. Oke, Gia dari obrolan ini apa rasanya atau apa yang bisa diambil yang tersadarkan oleh Gia saat ini? Yang tersadarkan oleh saya, awareness itu sesuatu yang penting, Coach, dalam menjalani kehidupan. Apalagi kesadaran kita di saat ini. Kayak mungkin untuk anak muda atau mungkin nggak cuma anak muda ya, mungkin orang tua juga masih mengalami fase di mana mungkin mau makan aja, lagi menyantap makanan aja tuh nggak benar-benar hadir di momen itu kan, Coach, atau mau tidur aja gitu. Dan tidak mindfulness. Kalau itu terlihat sepele atau kayaknya itu hal yang biasa aja deh, tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi sebuah evaluasi untuk kita. Dan mungkin itu juga bisa menjadi sebuah hambatan yang kita tidak sadari. Apa ketidak awareness terhadap diri kita sendiri. Makanya kenapa mungkin target-target kita tuh tidak tercapai. Atau mungkin banyak. Karena nggak aware. Karena mungkin dari kita sendiri kurang mengenal diri kita sendiri. Karena mungkin kita sendiri juga yang menghambat diri kita sendiri gitu. Mirip katanya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita memang tidak ada yang kebetulan, Fit. Oke.
Nah, oke. Ya. Jadi memang awareness kita yang perlu ditingkatkan. Jadi teman-teman milenial penting banget kita selalu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami. Bertanggung Hmm. jawab, ya, bukan menyalahkan. Itu milenial yang nggak oke lah gitu kan. Kalau Anda seperti itu, sorry itu saya itu milenial yang lemah, ya. Tapi kalau Anda mau menjadi milenial yang kuat, setiap keputusan dan setiap apa yang dialami, ambil tanggung jawab pribadi, ya. Jika memang perlu dievaluasi dari diri kita, akui apa yang perlu dievaluasi, ya. Sehingga ketika itu memang ada dan Anda melakukannya, itu akhirnya kebangun karakter yang lebih siap, ya, dan solutif, ya, bukan reaktif nyalahin orang dan lain sebagainya atau excuse gitu ya, banyak alasan misalnya. Itu juga milenial yang lemah tuh yang seperti itu. Jadi itu tinggalkan, itu salah satu yang dihentikan. Jadi apa yang perlu kita perbuat jika memang tantangan ini sedang terjadi misalnya, ya, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dihentikan, itu kan evaluasi itu menerus, ya. Jadi kenapa akhirnya sense of purpose-nya itu kurang karena kebanyakan melihat keluar. Oh, yang bagus Hmm. yang begitu, yang ini begitu gitu kan ya. Kayaknya bagus deh kalau dinilai orang begini dan begitu. Selalu melihat keluar, ya. Jarang melihat, oke, misalnya gue maunya kemana ya? Gue Hmm. harus kayaknya enaknya Van sekarang hari ini mau berkontribusi apa ya? Gitu ya. Apa yang gue mau ciptain ya hari ini? Ya, mumpung masih muda, lakukan itu, karya-karya itu. Sampai suatu saat nanti, ya, kreasi Anda tuh benar-benar punya value dan dinilai baik dan banyak membutuhkannya, ya. Jadi itu terus-menerus kayak begitu, ya. Apa katanya? Kayak Butejo di titik. Nah, ya, ya. Sejujurnya saya belum belum ini ya, belum nonton Butejo. Jadi dikonklusikan juga kalau pola pola bagaimana kita berpikir, kita bertindak itu sangat penting ya, terutama pola-pola kecil yang kita bangun sehari-hari. Iya, jadi itu aja. Iya, Langsung. betul. Jadi yang penting kalau kita nyimpulin nih dari sekian kita bicara nih tadi gitu kan, biar mudah diingat deh gitu kan. Kesimpulannya adalah setiap keputusan dan setiap apa yang dialami itu dari diri Anda dan itu tanggung jawab Anda, ya. Jadi apapun ambil tanggung jawab pribadi, tidak menyalahkan dan tidak excuse, apalagi melakukan pembenaran-pembenaran karena itu akan mensabotase diri Anda, gitu. Itu aja sih ya, biar diingat itu kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak Coach untuk sharing ini. Oke, Semoga kita bisa sama-sama. berkolaborasi selanjutnya dan juga sehat selalu Coach dan sukses selalu. Oke, ini kayaknya menarik kalau kita bersambung ya. Kita kan banyak banget yang perlu dibahas. Ya, lebih dalam lagi. Oke, sama-sama Ya, Gia, terima kasih. Tentara Muda juga, ID, makasih juga. Teman-teman yang sudah hadir juga makasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat bagi terutama kaum milenial. Oke. dan sukses ya. Iya, dah.